Yuk, cepat satu pulang. Ada apa ya? Kok paman itu lari sampai tergesa-gesa? Pasti sedang ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti teman. Sana, itu. Oh, ternyata ada anak kerbau yang hilang dari kawanannya. Pasti ini karena anak kerbau tersebut belum pandai berenang deh. Ayo segera kita cari. Jangan sampai anak kerbau itu tenggelam atau dimakan buaya. Soalnya di rawa ini kan masih banyak buayanya. Jadi kita tetap harus waspada ya. Untuk mengevakuasi kerbau, biasanya paman-paman ini akan melakukan peninjauan lokasi terlebih dahulu. Mereka akan menyusuri mulai dari titik awal hingga tempat di mana kerbau-kerbau ini berkumpul. Umumnya sih, mereka akan mencari ke lokasi yang debit airnya lebih tinggi. Karena kemampuan renang anak kerbau yang belum sempurna atau bisa juga kelelahan. Itu dia bang, itu dia. Mana, maju, saya ayo. Itu dia. Wah, akhirnya ketemu juga. Cepat paman, tangkap dia. Jangan biarkan dia terlalu lama berpisah dari kawanannya. Kasihan, dia pasti merasa kesepian. Yeay, berhasil. Kamu gak kenapa-kenapa kan, Sob? Kelihatannya kamu sedih. Pasti kamu sudah rindu dengan kawananmu ya? Tenang, paman-paman ini akan mengantarkanmu kok. Ayo cepat. Ayo. Sehat-sehat ya, Sob. Dan jangan sampai tersesat lagi. Ayo, pulang. Yuhuu! Ayo semua, keluar kandang. Yang tertib ya, Sob. Mereka adalah si kerbau rawa asal tulang bawang Lampung. Dinamakan kerbau rawa karena mereka menghabiskan banyak waktunya di dalam air. Uniknya, kalau di sini kerbaunya tetap mencari makan di air tuh. Yap, rumput air merupakan salah satu makanan favorit mereka. Setiap pagi, kerbau diangon oleh paman-paman ini untuk mencari makan. Karena stok rumput sedang melimpah, lokasi angon kerbaunya juga tidak jauh dari kandang. Hanya saja karena kondisi rawa yang berair, paman-paman ini tetap harus menggunakan perahu untuk mengawasinya. Oh iya teman, sobat Totan ini juga jago renang loh. Biasanya kalau debit air sedang tinggi, maka mereka harus berenang terlebih dahulu ke tempat yang lebih rendah untuk makan. Tapi karena sekarang airnya tidak terlalu besar, maka mereka hanya akan berjalan sampai ke lokasi tujuan. Sebelum kerbau diangon, biasanya paman-paman ini akan memisahkan kerbaunya terlebih dahulu. Kerbau yang sedang hamil dan anakan kerbau akan dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk mencari makan di luar kandang. Kenapa? Karena sangat beresiko menyebabkan keguguran hingga kematian. Terutama bagi anak-anak kerbau yang berumur di bawah 3 bulan. Mereka beresiko tenggelam dan juga hilang saat di perjalanan. Proses memisahkan kerbau ini cukup sulit teman. Apalagi jumlah kerbaunya hingga ratusan. Dibutuhkan ketelitian ya untuk melihat kerbau mana yang sedang mengandung atau tidak. Semangat paman! Di sini kerbau dirawat secara berkelompok. Satu kelompok jumlahnya ratusan ekor. Banyak banget kan? Gak heran kalau yang bertugas merawatnya sampai 10 orang. Mereka semua berbagi tugas dalam menjaga dan merawat kerbau-kerbau ini. Ada yang bertugas menjaga kandang, angon,
Paimon mengajari anak-anak kerbau berenang sampai dengan tim evakuasi. Wah, mengajari anak kerbau berenang. Otan baru denger. Kasih tahu Otan dong Paman, bagaimana cara mengajari anak kerbau untuk renang? Untuk anak kerbau yang sudah memasuki usia 2 bulan, biasanya mereka akan diajari berenang seperti ini nih. Mereka akan dilepas dan ditangkap kembali sampai mereka benar-benar bisa berenang. Tidak jauh berbeda dengan manusia, anak kerbau ini juga ada yang cepat dan lambat dalam proses belajarnya. Ada yang menghabiskan waktu sampai 3 bulan dan ada juga yang cukup 1 bulan saja. Wah, kalian hebat sob. Kerbau rawa di sini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya kerbau di sini hanya ada ratusan ekor, tapi sekarang kalau ditotal mungkin sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu ekor kerbau di sekitar Tulang Bawang. Memang untuk ukuran, kerbau rawa ini lebih kecil dibandingkan kerbau darat. Hal ini disebabkan makanannya mengandung banyak air, sehingga membuat badan kerbau tidak bisa besar secara maksimal. Tapi kalau dari segi kesehatan, kerbau rawa ini bisa dibilang tahan banting loh. Kebiasaannya hidup di air ternyata membuat daya tahan tubuh kerbau ini menjadi kuat. Kenapa? Karena hampir sepanjang hari mereka menghabiskan waktu untuk makan dan berendam di air. Tidak hanya itu, mengkonsumsi rumput air juga ternyata dapat membantu mengontrol suhu tubuh kerbau. Pantes aja kamu lahap sob. Ternyata walaupun cuacanya panas, tapi suhu tubuh kamu tetap terjaga ya kalau sambil berendam gitu. Oh iya, kesehatan tubuh kerbau bisa terganggu akibat naik turunnya debit air di rawa. Jadi mereka selalu butuh air untuk hidup ya teman. Waktu sudah mulai sore nih. Waktunya kita membantu Paman untuk menggiring kerbau-kerbau ini masuk kandang. Kebetulan Kak Ayu dan Kak Ica diperbolehkan untuk membantu paman-paman tersebut tuh. Pasti seru banget ya Kak, menggembala kerbau menggunakan perahu seperti ini. Apalagi hewan yang digembalanya berjumlah ratusan ekor. Kira-kira mereka bisa nggak ya menggiring kerbau ini pulang ke kandang? Ayo Kak, semangat! Wah, kok formasinya jadi berantakan kayak gini sih? Duh, Kak, yang bener dong menggiringnya. Kasian kan paman-pamannya. Kalau kayak gini sih bukannya bantuin, tapi malah jadi ngerepotin deh. Maafin Kak Ayu dan Kak Ica ya Paman. Namanya juga masih pemula. Mereka butuh adaptasi. Sebenarnya kerbau ini hanya perlu digiring karena mereka mempunyai ingatan yang kuat akan jalan pulang ke kandangnya masing-masing.